Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Randy perlahan melahap napas Putri, membuat pikirannya kosong. Dia tidak ingin melakukan hal lain. Dia hanya ingin mengikutinya kemana-mana untuk mencapai ekstasi kehidupan. Putri tidak pernah menyangka bahwa Randy, seorang pria yang tampak menyendiri dan mulia, bisa begitu galak dan dominan. Randy langsung berubah menjadi serigala jahat, memakannya hidup-hidup sampai tidak ada yang tersisa. Belakangan, Putri tidak bisa menolaknya. Setelah mereka bercinta lagi, dia langsung tertidur. Putri tidur sepanjang hari. Ketika dia bangun lagi, itu adalah pagi berikutnya. Meskipun dia sudah bangun, tapi dia takut untuk membuka matanya. Dia takut jika dia bertemu dengan tatapan Randy, dia akan menerkamnya lagi. Jika dia harus menanggung sesi lain, dia akan hancur. Saat dia ragu-ragu, tawa rendah dan dalam Randy terdengar. Tawa itu seperti anggur tua yang telah dikubur selama bertahun-tahun, lembut namun memabukkan. Putri menarik selimut untuk membungkus dirinya. Dia memutuskan untuk mengabaikan bocah nakal Randy. Dia bisa menertawakannya saat dia berharap. Randy mencondongkan tubuh, mencium keningnya, dan berkata dengan lembut, "Yah, kamu sudah tidur sepanjang hari dan malam. Tidak sehat jika kamu tidur terlalu lama. Bangun dan mari kita makan. Ayo pergi di suatu tempat bersama-sama," Putri berkata dengan marah. "Aku tidak lapar." Randy menyentuh kepalanya dan berkata dengan nada manja, "Kamu yakin tidak lapar? Atau kamu masih mau?" Putri menutup mulutnya dengan tangannya dan berkata dengan wajah merah, "Randy, jika kamu datang padaku lagi, Randy meraih tangannya dan menciumnya dengan lembut. "Apa yang aku lakukan kemarin adalah kompensasi untuk 3 tahun ini. Aku tidak akan membuatmu begitu lelah lain kali." Putri benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang pria ini. Dia benar-benar seorang pria yang tidak mencerminkan niatnya. Kenapa dia harus mempermalukannya? "Kamu tidak boleh tidur lagi." Randy dengan lembut mengecup bibirnya. "Mandilah dan mari kita sarapan. Aku ingin membawamu ke suatu tempat nanti. Kemana kita akan pergi? Kau akan tahu saat kita sampai di sana." Baiklah kalau begitu, Putri tidak akan bertanya lagi. Putri hanya akan pergi kemanapun dia membawanya. Selama dia ada, dia akan rela pergi kemanapun. Untuk tujuan pertama mereka, Randy membawa Putri mengunjungi ibunya. Berdiri di depan batu nisan, Putri merasa bisa merasakan kesedihan saat mengubur ibunya. Namun, dia tidak bisa mengingat sesuatu yang spesifik. Adapun tujuan kedua, Randy membawa Putri ke gunung di barat sisi di kota, yang juga merupakan tempat yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Saat itu musim panas. Tidak ada salju di area pemandangan atau aktivitas olahraga musim dingin, tetapi tetap menyajikan pemandangan yang indah. Bunga begonia yang bermekaran telah melukis gunung bersalju menjadi lautan bunga berwarna-warni. Salju di musim dingin, bunga di musim panas. Ada banyak turis yang datang untuk melihat pemandangan. Mungkin karena Randy memiliki ingatan yang sangat bagus, atau mungkin karena Putri membawanya ke sini sebelumnya, jadi Randy mengingat tempat ini dengan jelas. Meskipun Randy hanya berkunjung di sini sekali saat bertahun-tahun yang lalu, dia masih bisa mengingat setiap belokan. Randy memegang tangan Putri dan membawanya ke jalan kecil di mana Putri telah membawanya ke sini sebelumnya, menuju lautan. Di musim panas, salju mencair, dan ada hujan. Danau kecil yang membeku di musim dingin telah mencair. Danau itu dipenuhi dengan air yang berkilauan, seperti mutiara di gunung. Randy memeluk Putri, mencium dahinya,
dan berkata dengan lembut, "Putri, apakah kamu menyukai tempat ini?" "Aku suka tempat ini." Putri mengangguk penuh semangat, memberinya senyum cerah, dan berkata dengan lembut, "Aku sangat menyukainya. Terima kasih telah membawaku ke tempat yang begitu indah." Mendengar kata-katanya, Randy tersenyum pahit dan mengusap kepalanya. Putrilah yang membawanya ke tempat yang indah ini, dan bukan sebaliknya. Putri hanya tidak ingat, "Kau membawaku ke sini musim dingin itu." Randy memegang tangan Putri dan berjalan menuju pohon tua. Dia berkata sambil berjalan, "Kamu juga mengatakan kepadaku bahwa danau kecil ini disebut Laut Cinta." Randy tahu bahwa Putri tidak mengingatnya lagi, jadi Randy akan dengan sabar menceritakan semuanya padanya. Putri tidak bisa mendapatkan kembali ingatannya. Tidak masalah jika dia tidak mengingat masa lalu mereka. Randy akan menceritakan semuanya, satu persatu. Ternyata tempat ini disebut Laut Cinta. Danau itu tidak besar, dan airnya jernih berkilauan, seperti cinta. Cinta sejati hanya bisa menampung 2 orang, dan itu akan sejernih dan semanis mata air. Sementara mereka berbicara, Randy sudah memimpin Putri berjalan ke pohon tua. Mereka duduk bersama. Randy berkata, "Pada waktu itu, kamu menggali sebuah cincin di sini dan memberikannya kepadaku." Setelah itu, Randy menatap Putri dengan tenang, berharap dia bisa menanggapinya dan mengatakan kepadanya bahwa dia mengingat sesuatu. Disinilah, ketika danau masih membeku, dia menggali harta karun yang dia kubur bersama ibunya dan memberikannya kepadanya. Putri juga berusaha keras untuk memikirkannya. Setelah beberapa pemikiran, dia hanya bisa membayangkan beberapa gambar. Salah satunya adalah dia mengubur cincin dengan ibunya. Putri melihat ke tangan kiri Randy. Randy memiliki cincin kuno di jari tengahnya. Itu adalah cincin yang dia kubur bersama ibunya dalam ingatannya. Putri masih ingat bahwa ibunya berkata bahwa jika dia bertemu seseorang yang sangat dia cintai dan ingin bersamanya selama sisa hidupnya, dia harus memberinya cincin ini. Putri tidak ingat pernah memberikan cincin itu kepada Randy. Namun, karena cincin itu ada di tangan Randy, dapat dipastikan bahwa dia pasti jatuh cinta pada Randy ketika dia memberinya cincin itu. Putri dulu memiliki beberapa kecurigaan, kecemasan, dan kepanikan di sekelilingnya. Setelah apa yang terjadi dalam 2 hari ini, semua perasaan itu hilang. Saat ini, Putri hanya tahu bahwa Randy adalah suami dan papa dari anaknya, pria yang pernah dicintainya sebelumnya, dan pria yang membuatnya jatuh cinta lagi di kehidupan barunya. Cinta benar-benar hal yang luar biasa. Itu tidak menghilang seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, akan ada kekuatan tak terlihat yang menarik mereka berdua bersama-sama. Putri meringkuk ke dalam pelukan Randy, melingkarkan lengannya di pinggang kurus Randy, dan bergumam, "Randy, aku akan memelukmu erat-erat di masa depan dan tidak akan pernah meninggalkanmu lagi." Tidak peduli siapa yang membuatnya kehilangan ingatannya, tidak peduli seberapa mengerikan kekuatan di balik layar, Putri akan melawan mereka sampai akhir hidupnya. Kali ini, dia ingin berpegangan erat pada Randy dan tidak pernah meninggalkannya lagi. "Kalau begitu aku juga akan memelukmu erat dan tidak akan pernah melepaskan tanganmu," jawab Randy. Randy mengulurkan tangannya dan menunjukkan kepada Putri cincin kuno yang belum pernah dia lepas dari jari tengah kirinya. "Terakhir kali, kamu mengatakan bahwa aku akan menjadi milikmu jika aku memakainya. Dan aku tidak bisa menarik kembali keputusanku." Apakah aku benar-benar mengatakan itu?" Putri tidak ingat melakukan itu. Apakah dia benar-benar akan mengatakan hal seperti itu? Atau apakah Randy hanya berusaha membuatnya bahagia lagi? "Apakah kamu berencana untuk mengambilnya kembali?" Randy mengangkat alisnya. Jika dia menjawab ya, dia mungkin akan melompat ke danau. Tidak, bukankah mereka sudah memiliki putri kecil? Itu adalah tanggung jawab seumur hidup mereka sekarang. Bagaimana dia bisa menarik kembali kata-katanya?
Randy meraih tangan Putri Bramasta dan mencium punggung tangannya. Seperti sihir, sebuah cincin muncul entah dari mana. "Putri, ini cincin kawin kita. Apakah kamu bersedia memakaikannya lagi untukku?" Randy bertanya dengan sangat hati-hati karena dia takut Putri akan menolak. Ketika dia kembali dari perjalanan bisnisnya, Putri sudah pergi. Randy ditinggalkan bersama putri kecil, cincin kawin mereka, dan seguci abu. Cincin milik Putri Bramasta memiliki kata kecil, "Randy," terukir di atasnya. Randy ingin memakaikannya lagi untuknya, tapi dia tidak yakin apakah dia akan bersedia melakukannya. "Tentu saja aku bersedia." Randy dengan hati-hati menyelipkan cincin itu ke jari manisnya. Putri lebih kurus dari 3 tahun lalu, jadi cincinnya agak longgar. Randy berkata, "Yang ini agak longgar. Kembali dan minta seseorang untuk memperbaikinya." Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.